Halo, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Ya, pada minggu kali ini, minggu ketiga, ya, topik kita di mata kuliah keamanan perangkat lunak adalah mengenai Blockkeeper dan Simplified DES, ya, atau biasanya disingkat dengan SDS. Nah, objektif dari perkuliahan kita minggu ini yaitu yang pertama memahami perbedaan antara block dan stream cheaper, ya, di mana block dan stream cheaper ini ya merupakan jenis-jenis chipper nanti yang akan digunakan pada symmetric encryption. Kemudian kita akan tujuan yang kedua adalah mengenai memahami prinsip dari block chipper itu sendiri, karena fokus di perkuliahan minggu ini adalah mengenai block chipper. Kemudian berikutnya adalah memahami konsep diffusion dan confusion. Ya. Jadi secara konsep untuk proses atau alur dari block chipper itu sendiri menggunakan konsep diffusion dan confusion. Sedangkan struktur dari rancangan, ya, dia menggunakan crystal chipper. Kemudian nanti yang terakhir kalian harus memahami dan mampu menerapkan algoritma simple DES itu sendiri. Ya. Nah, kita masuk ke agenda yang pertama mengenai stream dan block chipper. Ya, jadi untuk stream dan block chipper di sini, seperti yang saya sebutkan tadi, itu sangat penting, yang menjadi bagian penting dari symmetric cryptography. Ya, perbedaannya adalah sebenarnya pada proses atau perubahan plaintext menjadi ciphertext. Ya, perhatikan di sini untuk stream chipper, dia merubah ya, satu simbol plaintext langsung menjadi sebuah simbol juga di ciphertext. Ya, jadi kalau misalnya satu kesatuan, misalnya ABCD, ya, ini akan langsung ya diproses atau dienkripsi atau dirubah ya menjadi ciphertextnya, ya, tanpa dirubah-rubah alurnya atau strukturnya. Sedangkan block chipper, ya, perhatikan di sini dia mengenkripsi atau merubah a group of plaintext symbol as one block. Jadi dia merubah sekumpulan plaintext, ya, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa blok. Nah, perhatikan di sini perbedaan antara stream chipper dan block chipper. Ya, untuk stream chipper, ya, dia biasanya menggunakan simple atau substitusi sederhana. Sedangkan untuk block chipper, dia biasanya menggunakan columnar transposition, ya, atau perubahan transposisi secara kolumnar. Nah, kebanyakan ya untuk modern symmetric encryption algoritma itu menggunakan block chipper. Ya, sedangkan variasi dari block size-nya, ya, atau ukuran dari bloknya itu tergantung dari algoritmanya, ya. Nah, kalau DES itu menggunakan 64 bit, sedangkan AES itu menggunakan 128 bit, ya, dan tergantung juga algoritma yang lainnya. Nah, jikalau kita perhatikan di sini perbedaan antara block dengan stream chipper seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ya, untuk block chipper, ya, plaintext itu akan dirubah dulu menjadi bentuk blok-blok. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di week 2, ya, misalnya ada kalimat sakit, ya. Jadi kita ambil dua suku kata dulu gitu ya. Jadi SA, kemudian KI, dan kemudian T, ya, tergantung algoritmanya. Kalau misalnya pakai algoritma Vigener, ya, dia kita tambah X, ya. Kemudian kita lakukan proses enkripsi, ya, dengan menggunakan key, ya. Berikutnya akan merubah ya plaintext tadi menjadi ciphertext, ya, dalam bentuk blok-blok juga. Nah, sedangkan stream chipper di sini prosesnya berbeda ya dengan block chipper tadi. Block chipper itu tadi dibagi-bagi menjadi bentuk blok dulu, ya. Sedangkan plaintext dari stream chipper itu kalau misalnya tadi masukannya adalah sakit, ya, dia hanya dikonversi menjadi bentuk binary, ya. Kemudian itu yang akan langsung
lanjutkan ke proses enkripsi sehingga menghasilkan ciphertextnya. Ya. Nah, jikalau kita tinjau dari penjelasan yang tadi, ya maka dapat kita simpulkan bahwa keuntungan ya menggunakan stream chipper yang pertama sekali adalah kecepatan transformasinya. Ya, karena algoritma yang menggunakan stream chipper itu akan kecepatannya itu linear terhadap waktu ya dan constant terhadap space. Berikutnya adalah low error propagation. Ya, di sini kalau misalnya ada kesalahan dalam proses enkripsi di dalam satu simbol, itu tidak akan berdampak ke simbol-simbol berikutnya. Ya, atau kata-kata berikutnya, atau karakter berikutnya. Nah, sedangkan kerugian dari stream chipper itu low diffusion. Ya, karena semua informasi yang ada di dalam satu teks, ya, itu yang merupakan ya single dari ciphertextnya. Ya, yaitu keseluruhan informasi yang ada di plaintext dan ciphertext itu hampir sama. Kemudian yang kedua adalah ya, di sini disebutkan akan mudah untuk dimodifikasi. Ya, jadi orang yang ketiga atau hacker ya dapat ya memecahkan algoritmanya dengan mudah. Nah, sedangkan block chipper di sini ya untuk keuntungannya ketika kita menggunakan block chipper ya itu kebalikan dari kerugian ketika kita menggunakan stream chipper. Ya, kalau kalian ingat tadi di stream chipper dia low diffusion, sedangkan untuk block chipper dia high diffusion. Ya, perhatikan di sini untuk high diffusion karena tadi ya secara teknis plaintext tadi dibagi-bagi menjadi beberapa blok. Ya, makanya disebutkan di sini informasi yang ada di dalam plaintext itu di-diffuse atau diacak ya menjadi beberapa ciphertext symbol ya. Kemudian immunity to tampering ya. Di sini akan lebih susah dimodifikasi ya. Kerugiannya ada dua juga ya. Ini kebalikan dari yang stream chipper tadi juga ya. Slowness of encryption ya, karena tadi kita harus ya semua bloknya harus diakumulasi dulu ya. Performasinya juga pasti akan lebih lama. Kemudian error propagation ya, ketika ada error di dalam sebuah simbol ya, ketika misalnya proses enkripsi dan dekripsinya ada error dalam satu simbol akan berdampak ke simbol yang lainnya. Nah, kita lihat di sini perbandingan ya atau perbedaan antara block dan stream chipper. Ya, bisa kalian lihat ini ada kategorinya, misalnya basic tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian penggunaan bitnya ya. Untuk block chipper itu lebih tinggi 64, sedangkan stream chipper 8 bit. Ya. Kemudian perhatikan di sini untuk confusion dan diffusion, untuk block chipper dia menggunakan confusion dan diffusion yang keduanya. Sedangkan stream chipper dia hanya menggunakan confusion saja. Ya. Kemudian untuk ya ketika misalnya kita mau decrypt lagi, ya, di sini sebutkan reverse encrypted text is hard. Ya, atau untuk proses dekripsinya itu akan sangat lebih susah, sedangkan stream chipper itu hanya menggunakan XOR ya untuk proses dekripsinya sehingga akan lebih mudah ditebak ya. Kita masuk ke block chipper ya, perhatikan di sini kalian harus paham dulu mengenai prinsip dari block chipper itu sendiri ya, karena kebanyakan dari symmetric block chipper itu berlandaskan ya Feastel chipper atau struktur dari Feastel chipper. Ya, kenapa harus menggunakan Feastel chipper? Ya, karena untuk melakukan proses dekripsi terhadap ciphertext ya menjadi pesan sesungguhnya itu lebih mudah dengan menggunakan Feastel chipper. Ya. Kemudian block chipper itu sendiri membutuhkan ya substitusi yang lebih besar. Ya. Di sini perhatikan, kita membutuhkan 2 pangkat 64 ya untuk 64 bit bloknya. Ya. Kemudian di sini perhatikan dia menggunakan product chipper ya atau penambahan. Nah, berikutnya kita masuk ke ya dasar dari sebenarnya
dari mana asal si chipper-chipper yang tadi, ya. Sebenarnya itu berdasarkan Claude-Shannon and Substitution Permutation Chipper. Jadi sebuah paper yang diungkapkan atau dipublish oleh si Claude-Shannon, ya, mengenai ide dari substitusi dan permutasi, ya, atau bisa singkat dengan SP. Ya, inilah yang menjadi dasar dari modern block chipper. Ya, kedua substitusi dan permutasi ini biasanya dikenal dengan X-box dan P-box. Ya, nah, di mana si Claude-Shannon ini ya menyediakan konsep dari confusion dan diffusion untuk pesannya dan kuncinya. Ya, nanti kita akan lihat sendiri. Nah, saya sebutkan dari tadi mengenai diffusion. Apa diffusion? Apa sebenarnya pengertian dari confusion? Ya, kita ke diffusion dulu. Di sini sebutkan statistical nature of plain text is reduced in chipper text. Ya, contohnya di sini a plain text affected the value of many chipper text ladder. Ya, jadi plain text itu yang pastinya akan berdampak ya terhadap banyaknya chipper text-nya, ya, angka huruf dari chipper text itu sendiri. Nah, bagaimana melakukan sebuah konsep diffusion? Yang pastinya di sini diperhatikan ya akan melakukan proses yang namanya permutasi atau transposisi dari data ya secara berulang-ulang. Ya, kemudian menerapkan fungsi. Ya, fungsi dari transposisi itu juga sendiri. Sedangkan confusion ya di sini perhatikan maknanya adalah sebenarnya membuat relasi atau hubungan antara chipper text dan key-nya sekompleks mungkin. Ya. Makanya disebutkan di sini even if attacker is find some statistical character of chipper text, ya, still hard to find key. Jadi ketika ya attacker sudah menemukan ya secara statistik kemunculan dari misalnya karakter-karakter yang sudah ada di dalam chipper text, ya dia akan susah menebak karena dia harus menebak lagi kunci dari untuk melakukan proses enkripsinya atau dekripsinya. Ya. Nah, bagaimana menerapkan confusion ini? Ya, dengan cara ya menggunakan kompleks atau nonlinear substitusi algoritma. Ya, makanya tadi yang substitusi dan permutasi ya itu merupakan konsep dari diffusion dan confusion. Ya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai Feistel chippers, ya. Di sini struktur dari Feistel chipper secara detail. Kalian bisa perhatikan di sini, ya untuk Feistel chipper itu berdasarkan Horst Feistel, ya, yang direvisi menjadi Feistel chipper. Kemudian itu yang menjadi konsep dari invertible product chipper. Nah, di mana di sini, ya. Ini yang menjadi nanti basis dari algoritma DES, ya. Nah, perhatikan plaintext di sini akan dibagi menjadi dua bagian, ya, kiri dan bagian kanan. Ya, masing-masing bagian kiri dan kanan ini akan melalui banyak round, ya, banyak iterasi. Ya, kalau bicara di algoritma ini akan banyak iterasinya. Di sini akan terdiri dari 16 round untuk DES algorithm, ya. Kemudian subkey of round key generate from key. Ya, nanti akan ada proses untuk mengenerate key-nya itu sendiri, ya, mulai dari K1 sampai K16. Ya, itu beda prosesnya lagi. Kemudian round function applied to right half. Ya, sebelah kanan itu akan ya disisipkan key-nya. Jadi perhatikan hanya sebelah kanan yang akan disisipkan key. Berikutnya kita masuk ke proses substitusi ya untuk bagian kiri. Ya, bagian kiri akan dilakukan substitusi dengan menggunakan operasi XOR. Ya, sedangkan yang terakhir kalau kita perhatikan ya dia akan melakukan permutasi ya interchange to halves atau melakukan pertukaran antara kiri dan kanan. Nah,
inilah yang diimplementasikan oleh paper yang sebelumnya saya sebutkan, Shannon, ya, di dalam mengimplementasikan SPNet concept. Jadi ini akan berulang-ulang selama 16 kali untuk menghasilkan ciphertext, ya, sedangkan proses dekripsinya, ya, kebalikan dari proses enkripsinya. Ya. Nah, untuk desain atau elemen-elemen dari rancangan Visual Chipper, ya, perhatikan di sini block size, ya. Kalau block size-nya itu semakin tinggi, maka akan meningkatkan keamanannya, ya. Tapi akan berdampak ke kelambatan untuk melakukan perhitungan chippernya, ya. Sedangkan key size di sini juga, ya, semakin dia banyak, tinggi key size-nya, maka tingkat keamanannya akan lebih tinggi, ya. Dan perhatikan di sini, ya, untuk celah keamanannya, exhaustive key searching harder, ya, akan susah juga untuk melakukan brute force terhadap key-nya atau kuncinya, ya, tapi akan berdampak terhadap performansi. Ya, berikutnya adalah number of rounds, ya. Jumlah dari rounds-nya itu sangat berpengaruh juga terhadap tingkat keamanannya, ya, tapi akan berdampak juga ke performansinya, ya. Nah, perhatikan semakin tinggi sebenarnya tingkat keamanannya, ya, untuk masing-masing ini, ya, itu akan semakin aman sebenarnya, tapi akan berdampak juga nanti terhadap performansinya, ya. Itulah sebenarnya ketika kita implementasikan sebuah keamanan non-functional requirement dari sebuah perangkat lunak, ya, semakin kita buat sistemnya aman, maka usability-nya akan semakin menurun. Ya, itu trade-off dari implementasi keamanan. Nah, kita masuk ke berikutnya mengenai fokus algoritma dari SDAS, ya, atau Simplified Data Encryption Standard. Nah, pertama sekali kita lihat dulu perbandingan antara Simple DAS dan DAS itu sendiri, ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah fokus ke Simple DAS, ya. Nah, di sini untuk blok plaintext-nya itu adalah 8 bits, sedangkan DAS itu adalah 64 bit. Sedangkan kunci yang digunakan di Simple DAS itu 10 bit, ya, sedangkan di DAS itu 56 bits, ya. Sedangkan Simple DAS, ya, itu akan ada 2 ronde, ya, 2 rounds. Kemudian masing-masing ronde itu kuncinya adalah 8 bit, ya. Sedangkan di DAS, ya, itu akan ada 16 round, ya, dengan masing-masing key-nya tiap ronde itu ada 48 bit. Ya, sedangkan untuk fungsi-fungsi berikutnya, ya, initial permutation ini adalah 8 bit, sedangkan initial permutation di DAS itu adalah 64 bit. Nah, untuk F function operation itu ada 4 bit, sedangkan DAS itu F operation-nya itu menggunakan 32 bit. Nah, sedangkan berikutnya adalah simple boxes atau XBox, ya. Di Simple DAS dia menggunakan 2, sedangkan di DAS itu 8. Ya. Nah, secara matematis akan dituliskan Simple DAS seperti ini, ya, sedangkan DAS itu akan berbentuk seperti ini, ya, untuk menghasilkan ciphertext-nya. Nah, kita masuk ke fokus ke Simple DAS, ya. Di sini Simple DAS sebenarnya dikembangkan tujuannya hanya untuk edukasi, ya, atau hanya untuk orang-orang yang ingin belajar sebenarnya bagaimana proses yang terjadi di DAS itu sendiri, ya. Makanya di sini sebenarnya sederhana dari si algoritma DAS itu sendiri, ya. Tadi dengan inputan 8 bit, ya, ciphertext-nya juga 8 bit, kemudian key-nya itu 10 bit, jumlah rounds-nya itu 2, ya, sedangkan untuk fungsi-fungsinya, ya, round key-nya di-generate dengan menggunakan permutasi
dan left shift. Nanti kita akan lihat detail bagaimana prosesnya. Sedangkan untuk enkripsinya, ya, dia melakukan proses initial permutation, kemudian round function, kemudian ya mempertukarkan bagian kiri dan bagian kanan, ya, setengah bagian kiri dan setengah bagian kanan. Kemudian untuk proses dekripsinya sebenarnya sama dengan proses enkripsi, ya, kecuali ketika round key-nya itu digunakan, ya, dengan urutan yang berbeda, opposite order. Nah, perhatikan di sini, ya, operasi-operasi yang harus kalian pahami atau biasanya harus kalian hafal, ya. P10 atau biasanya disebut dengan permutate atau permutasi, ya. Di sini dengan input, ya, kalau misalnya binary-nya 010101, ini ada urutannya, maka output-nya itu akan diacak, ya. Urutan 3, 5, 2, 7, 4, 10, 1, 9, 8, 6. Ya, ini hasilnya. Jadi kita akan transformasi urutan-urutannya. Sedangkan P8, ya, di sini adalah proses select dan melakukan permutasi. Ya, kita hanya memilih 8 bit dari 10 bit yang ada. Ya. Dengan outputnya adalah 63, 74, 85, 10, 9. Sedangkan yang berikutnya adalah P4 atau disebutkan juga permutate, ya, dengan melakukan permutasi dengan masukkan 4 bit. Kemudian outputnya adalah 4 bit juga, ya, dengan urutan 2, 4, 3, 1. Ya, sedangkan EP atau di sini singkatan dari expand and permutate, ya, 4 bit itu akan kita rubah lagi menjadi 8 bit, ya, dengan outputnya nanti 4123 2341. Ya, sedangkan untuk initial permutation-nya, ya, dengan input di sini 8, ya, kemudian urutannya atau transformasi atau transposisi dari masing-masing bitnya akan kita rubah menjadi 2, 6, 3, 1, 4, 8, 5, 7. Nah, sedangkan, ya, inverse dari initial permutation ini outputnya adalah 4135, 72, 86. Ya, sedangkan LS-1 dan LS2 itu sebenarnya hanya, ya, melakukan pertukaran posisi ke kiri sebanyak sekali dan 2 kali, ya, tergantung dari LS berapa yang diminta. Nah, untuk prosesnya sebenarnya ada 2 bagian penting. Yang pertama adalah mengenerate atau menghasilkan kunci dari algoritma SDS itu sendiri, yang dimana nanti masing-masing kunci yang dihasilkan ada 2, itu yang akan digunakan untuk proses enkripsi di sini, ya, untuk masing-masing round. Ini ronde 1 dan ronde 2, ya. Jadi bedakan kalau misalnya dash itu yang pastinya akan ada 16 kunci yang dihasilkan, ya. Bayangkan 16 kunci, kemudian roundnya juga akan sebanyak 16, ya. Nah, ini urutannya, ya. Jadi pertama sekali akan ada inputan 10 bit key, ya. Kemudian kita lakukan operasi P10. Kita akan bagi 2, ya. Kemudian kita lakukan left shift sebanyak sekali, ya. Untuk ordernya, urutannya nanti kita akan rubah, kita balik, kita geser ke kiri. Kemudian dia masuk ke permutasi 8 dengan menghasilkan nanti ini adalah K1, ya. Sedangkan hasil dari LS ini kita akan masuk ke LS2, ya. Di LS2 kemudian kita lakukan permutasi 8 sehingga hasil akhir adalah K2. Ya, sedangkan simple dash encryption di sini, ya, untuk plain text-nya itu hanya ada 8 bit tadi. Pertama sekali kita lakukan, ya, initial permutation, kemudian kita bagi 2, ya, bagian kiri dan bagian kanan, ya. Karena tadi 8 bit, ini kiri dan kanan itu sebanyak 4 bit dan 4 bit. Ya, 4 bit itu kita langsung masukkan ke dalam EP, ya, atau expand permutate, ya. Kemudian outputnya sebenarnya di situ adalah 8 bit. Nah, 8 bit ini kita melakukan function atau melakukan XOR dengan
kunci yang pertama tadi. Ya, hasil dari sini akan masuk ke dalam sini. Kemudian hasil dari EP tadi kita akan ya XOR-kan dengan K1-nya. Ya. Kemudian kita bagi lagi menjadi dua bagian. Ya, kemudian kita menggunakan di sini tabel X box ya. Yang sebelah kiri itu menggunakan S0 dan sebelah kanan menggunakan S1. Ya, kemudian hasilnya ya akan hanya ada 4 bit ya. Jadi perhatikan masukannya tadi 4 bit ya, masing-masing kiri dan kanan ya. Kemudian keluarannya 2 bit masing-masing kiri dan kanan ya. Kemudian kita lakukan permutasi 4 ya, sehingga hasil dari permutasi 4 ini akan kita lakukan operasi XOR ya terhadap bagian kiri tadi. Ya. Kemudian setelah sudah ada hasilnya, kita akan swap. Ya, kita akan tukar posisinya yang ke kiri ke kanan, ya, sedangkan yang kanan ke kiri. Kemudian kita masuk ke proses di ronde kedua. Ya. Nah, di ronde yang kedua, prosesnya hampir sama sebenarnya di ronde yang pertama. Ya. Untuk XOR-nya ini kita menggunakan K2, kita lanjutkan lagi seterusnya, ya, sampai hasil akhirnya kita nggak swap lagi di sini, tapi kita menggunakan ya inverse initial permutation, ya, sehingga outputnya adalah 8 bit ciphertext. Oke. Nah, tadi saya sebutkan mengenai Xbox, ya. Di sini penggunaan Xbox di sini sebagai sebenarnya operasi dari substitusi, ya, di mana nanti Xbox itu ya wujudnya adalah sebuah matriks yang inputannya nanti adalah row dan column. Ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai row, ya, berarti dia kalau misalnya kita di matematika itu sumbu Y, sedangkan kolom itu sumbu X. Ya, masing-masing dari tadi inputannya adalah 4 bit. Ya, misalnya urutannya adalah bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Ya. Kemudian kita harus memposisikan bahwa bit 1 dan bit 4 itu untuk ya row, sedangkan bit 2 dan bit 3 itu ya untuk column. Ya. Nah, masing-masing gabungan dari bit-bit ini kita convert menjadi bentuk desimal. Ya, sehingga hasilnya jikalau misalnya hasilnya adalah 00, ya, untuk bit 1 sama bit 4 misalnya 00. Ya, maka untuk hasil dari S0, ya, kalau perhatikan di sini indeksnya mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ya. Kemudian tadi hasilnya adalah 00, maka outputnya adalah 01. Ya, sama halnya dengan untuk yang bit 2 dan bit 3. Paham ya? Jadi itu nanti untuk menghasilkan S1-nya. Ya. Nah, kita masuk ke contoh ya. Jikalau di sini ada plain text 011 100 10, kemudian dia menggunakan key 1010 00010, ya, bagaimana dia menghasilkan K1 dan K2, kemudian ciphertextnya seperti ini. Ya, kita bahas secara detail. Ya, nanti saya akan berikan file ini kepada Anda supaya Anda memahami setiap proses atau alur yang terjadi di dalam ya simplified data encryption standard. Tadi soalnya adalah sudah ditentukan ya plain text-nya itu sepanjang 8 bit, kemudian kuncinya itu adalah 10 bit. Ya. Ini tadi alur untuk membuat kunci, ini alur untuk proses enkripsi dan dekripsi. Ya, ini sebenarnya kebalikan tadi ya untuk dekripsi. Kemudian ini tadi masing-masing operasi yang digunakan. Ya. Kemudian, nah, kita masuk pertama sekali yang harus kalian lakukan adalah ya proses pembuatan kuncinya.
ya, di mana langkah-langkah yang tadi sudah ada di atas. Pertama sekali, ya, kunci itu kita masukkan ke permutasi 10. Ya. Jadi perhatikan di situ permutasi 10. Kemudian inputannya di sini masukannya tadi, ya, untuk K itu 10 10 0 0 0 0 10, ya. Untuk operasi P10 outputnya adalah 3527 410 1986. Maka sebenarnya tinggal kita sesuaikan aja urutannya, ya. Jadi urutan ketiga ini 1, ya. Kemudian urutan kelima itu 0, ya. Kemudian urutan kedua itu 0, ya. Kemudian perhatikan urutan ketujuh. Urutan ketujuh adalah 0. Kemudian urutan keempat itu adalah 0. Kemudian urutan ke-10 adalah 0. Urutan ke-1 adalah 1. Kemudian urutan yang ke-9 adalah adalah 1. Urutan ke-8 di sini 0. Sedangkan yang terakhir urutan ke-6 itu 0. Ya. Sehingga didapatkan hasil dari yang pertama, tahap pertama itu 10, ya, 00, 00, 11, 00. Ya, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Ya, 10 bit tadi ya kita bagi menjadi bagian kiri dan bagian kanan. Ya. Nah, di sini kita perhatikan masukannya tadi itu 10, ya, 00, kemudian 011, 00. Ya, ini sebenarnya dari sini tadi ya. Kita ambil setengahnya, ya, setengah ke kiri, kemudian setengah ke kanan. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke proses berikutnya. Oh, maaf ya. Di sini kita lakukan LS, ya, LS1, atau kita posisinya kita shift, ya, ke kiri sebanyak 1 kali. Ya, maka di sini hasilnya adalah 0 0 0 0 1. Ini yang bagian ini kita balikkan ke belakang. Sedangkan ini, ya, kita majukan, ya, ke kiri sebanyak sekali, ya. Itu arti dari LS1. Nah, yang ketiga adalah kita susun lagi hasil dari LS1 dengan operasi, ya, P8 untuk menghasilkan di sini proses pertama sekali K1-nya. Ya, output dari permutasi 8 ini adalah K1-nya. Nah, output untuk P8 itu 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9. Ya. Nah, kalau inputannya seperti ini, kita tinggal tentukan saja. Urutan ke-6 tadi ini adalah 1, urutan ke-3 0, sama seperti yang tadi ya. Kemudian urutan ke-7 tadi bitnya adalah 1, kemudian 4 itu 0, kemudian yang ke-8 0, 5 itu 1, 10 itu 0, 9 itu 0. Ya. Jadi inilah sebenarnya K1-nya. Ya. Jadi itu nanti K1. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kita bagi lagi ya. Kita bagi lagi, kemudian kita lakukan LS2. Ya, jadi sebenarnya tadi sama prosesnya. Ya, kita gunakan pergeseran sebanyak 2 kali. Ya, ini inputannya, hasil dari LS1 di sini. Ya, perhatikan di sini langsung yang ini, ya, ke sini ya. Nah, hasilnya perhatikan masukkan dari hasil LS1 itu 00001. Ya, maka kita geser sebanyak 2 kali ke kiri. Ya, makanya hasilnya di sini 1. Jadi hasilnya 00100. Paham ya? Kemudian berikutnya bagian kanan juga seperti itu, kita lakukan pergeseran
kiri sebanyak 2 kali. Ya, maka hasilnya 0, 0, 0, 1, 1. Nah, yang berikutnya adalah untuk menghasilkan K2, kita lakukan yang terakhir adalah permutasi 8. Ya, dengan inputan tadi ini sebanyak 10 bit, ya. Nanti hasil dari outputnya adalah 8 bit. Ya. Di mana outputnya dari P8 itu 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9. Ya, tadi masukannya itu 0010, 0000, 11, ya. Sehingga ya tinggal kita sesuaikan outputnya, ya. Ini 0, tadi urutan ketiga 1, ya, misalkan di sini aja hasilnya 1. Kemudian urutan ketujuh itu bit 0, keempat 0, ya 0. Kemudian yang ke-8 itu 0. Ya, yang kelima itu 0. Kemudian yang ke-10 berapa? 1, ya. Yang ini juga 1. Ya. Maka hasil dari K1 dan K2 itu akan digunakan nanti untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Ya. Kita masuk ke proses enkripsi, ya. Nah, untuk proses enkripsinya tadi P-nya sudah diketahui, ya, ini ya, 0 111 00 110, ya, atau 0. Nah, kita mencari ciphertext-nya dengan proses tadi, ya, yang di halaman pertama. Pertama sekali kita lakukan permutasi awal untuk plaintext-nya, ya, sehingga hasilnya nanti itu adalah 10 10 1001. Caranya seperti apa? Sama dengan proses yang sebelum-sebelumnya, ya. Ya, kita masukannya apa? Ya, ini tadi masukannya. Kemudian kita permutasi awal itu outputnya apa? Itu outputnya adalah 26, 31, 48, 57. Ya, sebenarnya tinggal kita sesuaikan aja sesuai urutannya tadi. Ya. Tadi ya 2 itu 1, kemudian 6 itu 0, kemudian yang ketiga 1, kemudian yang urutan pertama itu 0, kemudian urutan yang kelima ya 4 ini ya. 4 masukannya tadi 1, kemudian outputnya tadi 8 ya, kita cari urutan ke-8 hasilnya itu 0, kemudian urutan kelima itu 0, kemudian urutan ke-7 itu 1. Jadi hasil dari ya permutasi awal itu 10 10 10 0001. Nah, itu akan kita bagi ya menjadi dua bagian, bagian kiri dan bagian kanan. Ya, langsung kita bagi ya. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Nah, selanjutnya kita lakukan EP ya atau expand dan permutasi dengan melakukan operasi EP tadi. Ya, hasilnya seperti ini. Nanti kalian lihat saja di tabel operasi ya. Masukannya 1 0 nah, untuk bagian kanan ya. Untuk EP ini untuk bagian kanan. Ya, perhatikan di sini bagian kanan. Nah, masukannya 1 0 0 1 ya, hasilnya itu nanti akan 1 1 0 0 0 0 1 1. Dari mana hasilnya? Ya, perhatikan output dari operasi EP yang ada di atas. Ya, saya tidak akan buatkan lagi seperti yang sebelumnya. Kalian bisa lihat. Kemudian kita lakukan berikutnya operasi XOR. Ya, hasil dari langkah ketiga ya dengan K1. K1-nya tadi adalah 10 10 0 0 0 1 0 0. Itu akan kita XOR-kan. Ya, makanya hasilnya ya 1 XOR 1 itu 0, 1 XOR 0 1 ya, 0 XOR 1 1 ya, dan seterusnya. Maka hasilnya adalah 0 1 1 0 0 1 1 1. Ya. Kita masuk ke langkah berikutnya. Ya. Yang kelima ya, jadi dua bagian hasil dari langkah yang keempat itu akan kita bagi lagi menjadi kiri dan kanan. Ya, kiri dan yang ini berikutnya kanan. Ya.
Kemudian kita masukkan ke operasi Xbox S0 dengan S1. Ya. Nah, di mana S0? Ya, di sini ya tadi 0110, 0110. Ya tadi untuk B1 dan B4 itu diidentifikasi sebagai row, B2 dan B3-nya sebagai kolom. Ya. Maka row itu 0 dan 0, yang ini tadi bit 1. Ya, kemudian ini bit 4 itu 0, kemudian B2 dan B3 itu 11. Ya, bit ini akan kita rubah ke bentuk desimal ya untuk menentukan row dan kolomnya. Ya, 11 itu adalah 3 kalau kita rubah ke desimal. Ya. Maka hasilnya adalah, perhatikan, kita lihat tabel S0. Ya. Tadi row-nya itu 0, maka kita lihat row yang 0 ini ya. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Ya, ini row-nya, ini kolomnya. Ya. Untuk row-nya tadi 0, kemudian untuk kolomnya itu 3. Ya, ini 0, 1, 2, 3. Ya, maka didapatkan hasilnya adalah 10. Ya, hasilnya 10. Begitu juga untuk S1. Ya, S1 tadi sebagiannya lagi, ya, bagian kanannya. Di sini hasilnya 0, 1, 1, 1. Ya, lakukan hal yang sama, kita kelompokkan. Ya, B1 dan B4 itu sebagai row. Ya, kemudian B2 dan B3 itu sebagai kolom. Nah, prosesnya sama sehingga row-nya kita ketahui 1, kemudian kolomnya itu 3. Sehingga didapatkanlah ya 11 atau 11. Ya, hasilnya 11. Nah, hasil dari langkah kelima ya 1011 disusun ulang kembali menggunakan operasi P4. Ya, jadi hasilnya yang tadi kita gabungkan 10 11. Kita masuk ke operasi P4 sehingga hasilnya adalah 0111. Ya, kalian bisa lihat nanti di tabel P4 itu outputnya apa. Nah, hasilnya ini hasil dari langkah 6 kita lakukan operasi lagi XOR. Ya. Dari bagian kiri langkah yang kedua kita ambil lagi bagian kirinya ini tadi. Ya. Karena ini tadi tidak digunakan ya. Ini langsung kita gunakan di proses mana tadi? Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh ini. Dari yang kedua tadi. Ya. Nah, kita XOR-kan 011 di XOR-kan dengan 1010. Ya, maka hasilnya adalah 1101. Ya, kemudian langkah ketujuh ini kita bagi lagi bagian kiri dan bagian kanan. Dari langkah 2 hasilnya adalah 1001. Ya, kita swap posisinya ya. Dari kiri ke kanan. Maka hasilnya adalah 1001 kemudian 1101. Ya, setelah di swap. Kemudian untuk hasil bagian kanan ya, kita lakukan operasi yang ini tadi ya. Ini kiri, ini kanan. Nah, untuk yang disebutkan di sini kanan, operasi expand dan permutasi. Ya, maka hasilnya ini 11 10 10 11. Kemudian hasil dari yang ke-9 kita lakukan operasi XOR dengan K2 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, maka hasilnya adalah 10 10 10 000. Berikutnya kita masuk ke Xbox untuk X0-nya. Ya, didapatkan 1010 ini ya, 1010 itu S0, kemudian untuk S1-nya adalah 10 ya 000 ya 1000. Maka disimpulkan hasilnya adalah ya sama seperti proses menggunakan Xbox tadi. Kalian bisa lihat tabel Xbox-nya ya, untuk mendapatkan hasilnya ini adalah 10 S0 maksud saya.
ya, S10, kemudian ini 11. Ya. Kemudian hasil dari langkah 11 itu, kita lakukan permutasi 4. Ya, kita gabungkan. Kita lakukan permutasi 4, maka hasilnya adalah 0, 1, 1, 1. Kemudian hasil dari langkah 12, yang 12 ini, kita operasikan lagi dengan XOR, ya, dengan bagian kiri dari hasil yang langkah 8. Ya. Untuk yang bagian kirinya, kita gunakan lagi di sini. Ya. Nah, sehingga kita XOR-kan, hasilnya adalah 11, 10. Nah, langkah yang terakhir, ya, hasil dari yang ke-13 ini, 11, 10. Kemudian bagian kanan dari langkah yang ke-8 tadi, ya, bagian kanannya, kita lakukan initial permutation inverse. Ya, masukkan tadi ini ya, gabungannya tadi, sehingga menjadi 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya, dari mana IP inverse ini? Perhatikan tabel yang outputnya. Ya. Maka, hasil proses enkripsi untuk plaintext, ya, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dengan kuncinya tadi 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, maka hasilnya adalah 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya, kalian bisa melakukan proses dekripsinya dengan melakukan, ya, kebalikan proses dari enkripsinya. Ya, kita balikkan ke atas. Ya, prosesnya untuk melakukan yang dekripsinya. Ya. Ya, sama hasilnya ya, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, berikutnya kalian latihan dengan, ya, plaintext yang ada di sini, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian key-nya itu adalah 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Apa kira-kira K1 dan K2-nya? Atau kunci 1 dan kunci 2-nya? Apa hasil untuk ciphertext-nya? Ya, kalian dapat berlatih dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya ajarkan tadi. Ya. Nah, untuk referensinya kalian bisa lihat di buku detailnya. Ya. Selamat belajar. Saya harapkan kalian dapat mengulang-ulang lagi setiap langkah-langkah yang ada. Dan sebenarnya proses dari Simple Dash itu terdapat di dalam konsep diffusion dan confusion tadi, ya, dengan melakukan permutasi dan substitusi, ya, dan semua itu sebenarnya sudah ada ketetapannya. Jadi kita tinggal ikuti posisi output yang sudah ada, ya, masing-masing dioperasi untuk Simple Dash. Ya, sampai di sini topik kuliah kita di minggu ketiga. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya lagi. Selamat siang.